Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah pasti sangat memahami dua rangkaian kata ini, alhamdulillah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kalimat syukur dan berterima kasih kepadanya, yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Dan puncaknya, karena bersyukur kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan derajat tinggi di surga. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. Semuanya perjuangan, 13 tahun fase Mekah dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, pendusta, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama, akhirnya sampai kepada kita sebagai panduan hidup tentunya. Baik, pada kesempatan ini kita berlanjut bahasan sebulan sekali bedah buku Kunci Sukses di Alam Kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, dan kita sudah menyelesaikan 2 kunci sukses dari sekian banyak kunci sukses yang ditulis oleh penulis tentunya. Kalau saya melihat di sini ada sekitar 44 ya, kunci sukses agar bisa selamat dari siksa kubur. Kita sudah membahas di daftar isi itu di kunci sukses yang pertama, beriman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir bulan lalu itu iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan insya Allah sekarang kita akan bahas kunci sukses yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam buku asli bahasa Arabnya itu judulnya memang 44 ya. Arba'in wasila lin najati min adzabil kubur. 44 kunci sukses atau cara yang terbaik untuk selamat dari siksa kubur. Sembari saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai seorang muslim kita sangat yakin rukun iman yang kelima, iman kepada hari kemudian atau hari kiamat, ini satu paket, satu rangkaian dari prosesi kematian yang semua orang di antara kita pasti akan melalui, sehat atau sakit, tua atau muda, kaya atau miskin, sudah terrealisasi semua program dia atau belum. Intinya kalau ajalnya datang, dia akan meninggal. Ya, dia mau atau tidak mau. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang, tidak akan bisa diterlambatkan sesaat atau dimajukan sesaat. Kemudian setelah itu kita pindah ke alam barzah, dan alam barzah adalah alam di mana transisi antara kita menuju ke akhirat, antara alam dunia menuju ke akhirat. Dan semua orang akan sampai ke alam barzah, baik jasadnya dikuburkan di tanah atau tidak. Seperti misalnya orang yang meledak di atas pesawat atau tenggelam di lautan, tubuhnya habis dicabit-cabit oleh ikan misalnya. Semua itu tetap aja akan sampai ke alam barzah, dan hanya 2 keadaannya. Kalau orang beriman akan menjadi taman dari taman surga, kalau dia orang kafir akan menjadi lubang dari lubang neraka. Setelah itu nanti Allahu a'lam berapa lama prosesi itu akan terjadi dan bagaimana dimensi waktunya, karena tidak dijelaskan kepada kita. Yang jelas sampai nanti ditiupnya sangkakala dan kita dibangkitkan. Sangkakala pertama penghancuran alam semesta ini. Kemudian sangkakala kedua kebangkitan kita dari kuburan. Nah, kebangkitan itu nanti akan ada prosesi selanjutnya, yaitu bangkit di mahsyar dan kita ditimbang amal baik, amal buruk. Tentu ada golongan, dan selalulah mohon untuk menjadi golongan ini yang mereka lolos ke surga tanpa hisab. Ya, karena selama di dunia mereka sibuk dengan amal-amal saleh. Nah, di antara yang kita bahas nanti masalah ketakwaan ini. Kemudian juga dia atau mereka selalu jauh dari dosa-dosa. Kalaupun mereka pernah lakukan, mereka bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Nah, ini bukan mustahil mereka bisa lolos tanpa hisab, tapi dikepalahi dan didahulukan oleh para nabi-nabi, kemudian para syuhada,
orang-orang yang siddiq, yang jujur, para orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh ini kita bisa masuk dalam kategorinya karena dengan modal kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ditimbang dulu amal solehnya sama amal buruknya karena amal buruknya masih terus saja dilakukan dan dia tidak bertobat atau tidak dibersihkan. Nah, ini nasib-nasiban. Kalau amal baiknya lebih berat, maka dia akan lolos ke surga. Kalau amal buruknya lebih berat, dia akan masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosanya, baru dia masuk ke dalam surga.